Pemerintah menargetkan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN akan selesai pada tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, dalam RUU ini, pemerintah mengusung transformasi di 7 area. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pan-RB dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 13 September 2023, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ada 7 isu di RUU ASN ini yang akan kita transformasi. Pertama di dalam sistem transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, kemudian 4 penuntasan tenaga honorer, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, 6 digitalisasi manajemen ASN, 7 penguatan budaya kerja citra ASN. Pertama terkait dengan rekrutmen ASN. Selama ini kalau ada pensiun, berhenti, itu siklusnya kadang nunggu ritual tahunan. Baru tahun depan rekrutmen. Nah, karena kebutuhan hari ini sudah pensiun, sementara rekrutmennya masih tahun depan atau 2 tahun lagi, maka kecenderungan di daerah ngisi dengan honorer. Maka muncullah sekarang honorer banyak sekali. Nah, ke depan siklus rekrutmen ASN tidak perlu setahun sekali atau 2 kali dalam atau satu kali dalam 2 tahun. Tetapi ke depan akan lebih cepat. Jadi begitu pensiun mungkin bisa saja setahun ada 3 kali siklus rekrutmen ASN. Yang kedua terkait dengan mobilitas talenta nasional. Selama ini ada banyak di 3T, daerah Maluku, Papua, dan daerah terpencil lainnya, kita susah menggerakkan, memobilisasi talenta ke daerah-daerah 3T. Bahkan 2021 itu ada 170.000 formasi kosong. Tidak ada yang mau masuk ke daerah perbatasan atau daerah terpencil. Kemudian yang terjadi adalah di daerah-daerah itu banyak kosong karena tidak diingini oleh talenta-talenta yang ada. Nah, supaya ini tidak terjadi lagi ke depan akan ada reward bagi mereka yang akan ke daerah 3T. Misalnya nanti akan kita atur di PP, mereka yang di daerah 3T atau daerah terpencil lainnya, kalau di yang normal perlu 4 tahun untuk naik pangkat, ke depan 2 tahun bisa naik pangkat. Nah, sehingga mereka bisa tugas di tempat itu dan kemudian mereka akan segera mendapatkan kenaikan pangkat, selain nanti akan ada reward yang lain. Nah, dengan demikian, kalau selama ini kita menempatkan orang di daerah itu menunggu usulan formasi, ke depan Bapak Presiden atau pemerintah bisa menggerakkan ke sana. Nah, sehingga dengan demikian problem di daerah terpencil atau daerah 3T bukan semata-mata soal infrastruktur, tetapi soal penguatan SDM. Nah, dengan ini nanti akan terpecahkan. Kemudian yang kedua terkait dengan percepatan pengembangan kompetensi. Selama ini kompetensi itu, pendidikan itu hanya menjadi hak ASN, sehingga banyak ASN kadang merasa tidak wajib untuk mendapatkan pengembangan dirinya. Padahal ekspektasi ke ASN ini kan semakin tinggi. Yang berikutnya teman-teman sekalian terkait dengan penuntasan tenaga honorer. Ini juga tadi kami bahas bersama Bapak Presiden dan kita sedang menyiapkan beberapa skenario yang insya Allah akan ada titik temu dengan teman-teman Komisi 2 di DPR. Nanti kami akan kembali lagi ke DPR untuk merumuskan secara tuntas terkait dengan penyelesaian honorer ini. Yang berikutnya saya kira terkait dengan digitalisasi. Undang-undang ini tidak akan bisa terakselerasi dengan cepat kalau digitalisasi manajemen ASN tidak segera jalan. Oleh karena itu ini juga menjadi isu yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya kira ini. Terima kasih. Ya, jadi terkait dengan skema soal honorer ini kan jumlahnya membengkak terus. Ya, membengkak terus. Tadi kami baru rapat dengan Komisi 2 seiring dengan data yang masih terus masuk. Maka oleh karena itu kami bersepakat dengan teman-teman Komisi 2 DPR, data tadi akan divalidasi, diverval oleh BPKP. Jadi semua data yang masuk. Nah, terkait data yang sudah masuk, ada penyelesaian jangka pendek adalah yang penting tidak ada PHK massal dulu. Maka kami telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian lembaga untuk segera menganggarkan bagi honorer yang ada sekarang.
Karena kalau tidak segera dianggarkan dengan surat edaran ini, maka per 28 November mereka akan mereka harus berhenti. Nah, insya Allah sebelum 28 November pemerintah bersama DPR, insya Allah akan segera mengesahkan RUU ASN dan ini menjadi payung bagi mereka semua.